Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma basalli wa sallim ala sayyidina Muhammad Miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, segala puji kembali dan selalu terhatur kehadirat Allah yang masih memanjangkan umur kita seberataan dan melimpah ruahkan kesehatan sehingga diperjumpakan lagi di majelis ilmu kita yang selalu kita berharap, berniat, bercita-cita mudah-mudahan kegiatan majelis ilmu ini betul-betul bujur-bujur membawa kita pada kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita memulai membaca kitab yang berjudul Uqudul Lujain. Satu kitab yang disusun oleh ulama besar Indonesia zaman dahulu, yaitu Syekh Muhammad An-Nawawi Al-Bantani. Yang mana kitab Uqudul Lujain yang akan kita baca ini pembahasannya seputar huququz zaujain, tentang hak-hak suami istri. Itu artinya pembahasan kitab yang akan kita baca ini perihal tentang hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangga Islami sesuai arahan dan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa jadi kitab ini yang kita pilih untuk dipelajari berikutnya setelah sekian banyak majelis kita mengkhatamkan kitab? Alasan utamanya demi memperbaiki rumah tangga yang kita jalani, demi memahamkan kita kayak apa gerang kehendak Allah dan Rasul manakala kita mengarungi bahtera kapal rumah tangga. Apa yang harus dipenuhi, apa kekurangan kita selama ini, mana sikap yang salah, mana sikap yang bujur dalam berumah tangga. Hal-hal ini urgen, penting dipelajari oleh kita. Dan tak lepas sebagian kita pun yang masih belum berumah tangga alias bujangan patut juga belajar kitab ini sehingga tahu ilmunya sebelum melangkah jauh memutuskan untuk berumah tangga. Kitab Uqudul Lujain ini dibaca di banyak pondok pesantren. Banyak diajarkan di ma'had-ma'had, pesantren-pesantren karena saking pentingnya isinya. Kitab Uqudul Lujain di kitab yang pian pegang ini dimulai dari halaman 6. Karena yang sebelumnya itu halaman 5 itu kalimatun nasyir, sambutan dari percetakan atau yang menyebarkan cetakan kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-faqiru ila rahmati rabbil ghaffar Muhammadunil mu'tarifu bil auzar basarahullahu uyuba nafsihi wa ja'ala yawmahu khairan min amsihi
Alhamdulillahi kama yanbaghi lahu, wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi adada kulli ma'lumin lahu. Syekh Muhammad An-Nawawi memulai kitab beliau dengan Bismillahirrahmanirrahim. Berkata seseorang yang membutuhkan pada rahmat Tuhannya yang Maha Pengampun, yaitu Muhammad Sidin, maksudnya Muhammad An-Nawawi, al-mu'tarifu bil auzar, yang mengakui akan dosa-dosanya. Bassarahullahu uyuba nafsihi, yang mudah-mudahan Allah tampakkan baginya akan aib-aib dirinya sendiri. Wa ja'ala yaumahu khairan min amsih, dan mudah-mudahan Allah jadikan hari ini lebih baik dari yang kemarin. Alhamdulillah kama yanbaghilah, segala puji bagi Allah dengan kadar sesuai yang layak bagi Allah. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi, dan salawat serta salam terhaturkan pada pimpinan kita Nabi Muhammad serta keluarga dan sahabat-sahabat adada kulli ma'lumin lah, dengan bilangan sesuai apa yang diketahui oleh Allah. Awal mukaddimah kitab beliau memulai dengan basmalah, kemudian alhamdulillah, kemudian salawat kepada Rasul dan keluarga serta sahabat. Amma ba'du, fahada syarhun talabahu minni ba'du muhibbin ala risalatil muta'alliqati bi umuri zawjaini allati sannafaha ba'dun nasihin wa sammaituha uqudal lujaini fi bayani huquqi zawjaini, wa arju minallahi ta'ala al-i'anata wal ikhlasa wal qabula wan naf'a bihi bijahi sayyidina Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa hizbihi, wa ahdaitu dhalika lil walidaini rajiyan minallahi ta'ala ghufrana dhunubihima wartifa'a darajatihima annahu ta'ala wasi'ul maghfirati wa arhamur rahimin. Beliau lanjutkan, ini adalah syarah Jersidin, ini adalah kitab penjelasan yang mana sebagian para pecinta ilmu meminta kepada ulun untuk menulis risalah atau kitab kecil yang berkaitan dengan hal-hal urusan suami istri. Jadi Jersidin, kitab ini alasan Sidin susun dan karang, ada permintaan sebagian pecinta ilmu kepada Syekh Muhammad Nawawi agar mengarang penjelasan atau syarah atas kitab kecil yang berkaitan tentang hubungan suami istri allati sannafaha ba'dun nasihin, yang dikarang oleh salah seorang dari ahli dalam menasehati. Wa sammaituha uqudal lujain fi bayani huquqiz zawjain, dan saya namakan kitab ini dengan nama Uqudul Lujain fi bayani huquqiz zawjain. Uqudul Lujain, ikatan-ikatan perak dalam hal menjelaskan hak-hak suami istri. Jadi ada satu kitab kecil risalah dikarang oleh orang yang ahli dalam memberi nasihat, ujar Syekh Muhammad Nawawi. Risalahnya tipis,
Yang mana yang kita baca di kitab kita itu semua hal yang diberi tanda kurung. Ada tanda kurung, tutup kurung yang cetakannya lebih tebal di kitab itu. Nah itu risalah aslinya, kitab aslinya. Di luar daripada tanda kurung, tutup dan buka itu, itulah penjelasan Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Dan kita baca seberataan. Wa arju minallahi ta'ala al-i'anata wal ikhlasa wal qabula wa naf'a bihi. Dan aku berharap, saya berharap dari Allah Jarsidin agar dibantu dan dianugerahkan keikhlasan serta mudah-mudahan kitab ini makbul, diterima dan bermanfaat. Bijahi Sayyidina Muhammad wa azwajih wa dzurriyyatihi wa hizbih. Dengan kebesaran Sayyidina Muhammad dan istri-istri beliau serta keturunan beliau serta para pengikut beliau. Sidin bertawassul. Wa ahdaitu dzalika lil walidaini. Dan pahala aku menyusun kitab ini Jarsidin aku hadiahkan untuk kedua orang tuaku. Rajian minallahi ta'ala ghufrana dzunubihima. Seraya aku berharap agar Allah ampuni dosa-dosa kedua orang tuaku. Wartifa'a darajatihima. Dan seraya aku mengharap agar derajat kedua orang tuaku diangkat sebab pahala mengarang kitab ini. Annahu ta'ala wasi'ul maghfirati wa arhamur rahimin. Dan dialah Allah yang maha tinggi, yang maha luas ampunannya, serta maha penyayang dari seluruh yang menyayangi. Qala al-musannifu syakarallahu sa'yah. Nah, Hanyar Sidin mulai menjelaskan akan kitab yang Sidin syarahkan ini. Berkata sang pengarang, syakarallahu sa'yah, yang mudah-mudahan Allah terima upayanya dalam menyusun kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya kitab asal ini sama juga dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. I'lam annal basmalata katsiratul barakah. Ketahuilah olehmu basmalah itu banyak benar berkahnya. Lafaz Bismillahirrahmanirrahim itu banyak barakahnya. Man dzakaraha hasala lahu al-ma'mulu. Siapa orang yang menyebut lafaz Bismillahirrahmanirrahim, maka cita-citanya akan hasil atau akan terwujud. Waman wadhaba 'alaiha hudhiya bil qabul. Dan siapa orang yang rutin rancak membaca basmalah, maka ia akan dianugerahkan diterimanya dirinya oleh orang banyak, diketujui orang bahasa lainnya. Qila anal kutuba al munazzalata minas sama'i ilal ardi mi'atun wa arba'atun suhuf. Disebutkan oleh ulama bahwasanya kitab-kitab yang diturunkan dari langit ke muka bumi jumlahnya mi'ah wa arba'atu suhuf. Ada 104 kitab. Syid situn. Gasan Nabiullah Syid itu diturunkan 60 kitab. Wa suhuf Ibrahim 30. Dan suhuf atau kitab yang diturunkan pada Nabi Ibrahim berjumlah 30. Wa suhuf Musa qabla Taurati 10. Dan suhuf Nabi Musa sebelum diturunkan Taurat berjumlah 10. Kemudian ditambah At-Taurah wal Injil wal Zabur wal Furqan.
jadilah seberataan 104 kitab yang Allah turunkan dari langit kepada nabi-nabinya. Nabi Syed 60 kitab, Nabi Ibrahim 30, Nabi Musa sebelum diturunkan Taurat itu diturunkan 10 suhuf dulu, kemudian sisanya yang 4, wat Tauratu wal Injil waz Zaburu wal Furqan, adalah Taurat, Injil, Zabur dan Al-Quran, atau bahasa Al-Quran lain adalah Al-Furqan. Wa ma'ani kullil kutubi majmu'atun bil Quran. Wa ma'anil Quran majmu'atun fil Fatihati, wa ma'anil Fatihati majmu'atun fil Basmalah. Wa ma'anil Basmalati majmu'atun fi ba'iha. Intisari dari kitab-kitab langit itu terkumpulkan dalam Al-Quran. Jadi ratusan kitab dan suhuf tadi itu intisari isinya barataan ada dalam Al-Quran. Wa ma'anil Quran majmu'atun fil Fatihah, dan intisari dari Al-Quran itu sendiri terkumpul dalam surat Al-Fatihah. Wa ma'anil Fatihah majmu'atun fil Basmalah, dan intisari dari surah Al-Fatihah terkumpul berataan pada lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma'anil Basmalah majmu'atun fi ba'iha, dan intisari dari lafaz Bismillahirrahmanirrahim itu terkumpulkan pada lafaz atau huruf ba awal dari bismillah. Jadi seluruh kitab-kitab langit, ujar Sidin, intisarinya, khulasahnya itu ada dalam Al-Quran. Al-Quran sendiri intisarinya adalah surah Al-Fatihah. Al-Fatihah sendiri intisarinya, pokoknya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim intinya adalah huruf ba di awal, yaitu Bismillah. Ba dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Keterikatan kita dengan Allah Ta'ala mengawali satu aktivitas, intinya di ba. Wa kana ba'dul ulama as-salihin asabahum maradun syadidun a'jazal atibba'a fatafakkara fi ba'dil ahyan tilkal ibarata fawadhaba ala basmalati min ghairi adadin mahsur fasyafahu Allah Ta'ala bi barakatiha. Diceritakan sebagian ulama, ada seorang ulama yang soleh suatu hari ditimpa sakit keras, artinya penyakitnya dahsyat. A'jazal atibba'a, sampai-sampai dokter-dokter di zaman itu kada mampu mengobati, angkat tangan, bingung, saking ganasnya penyakit yang didera oleh ulama yang soleh ini. Fatafakkara fi ba'dil ahyan tilkal ibarah. Kemudian ulama soleh nang sakit nang garing ini merenungkan lafaz nang kita baca tadi. Kitab langit seberataan intinya pada Al-Quran, Al-Quran intinya pada Fatihah, Fatihah intinya pada Basmalah, Basmalah intinya pada huruf ba. Dipikirkan oleh orang soleh nang garing keras tadi, fawadhaba ala basmalati min ghairi adadin mahsur. Lalu inya pun ma'amalakan selalu mengulang-ulang membaca Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim min ghairi adadin mahsurin, dengan tanpa batasan bilangan, baca terus basmalah kada beampian ketika garing sakit keras tadi. Fasyafahullahu ta'ala bi barakatiha. Kemudian Allah sembuhakan Sidin dari penyakit keras barakah dari lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini ada di kitab. Faidah banyak-banyak membaca Bismillahirrahmanirrahim.
sakit keras, garing, sampai jazal atibba, dokter-dokter angkat tangan bingung. Kada kawa mau obati. Lalu Sidin merenungkan bahwa intisari kitab-kitab samawi ada di Al-Quran. Al-Quran intinya Fatihah. Fatihah itu intinya basmalah. Diulang Sidin terus bismillah tadi. Akhirnya barokah bismillah Allah angkat penyakit Sidin. Padahal penyakit nang keras, ganas. Nah Sidin ini menjelaskan seputar fadilat basmalah. Karena yang mengarang kitab dasar dari Uqudul Lujain itu mengawali kitabnya dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Wa hukiya anna imra'atan kana laha zawjun munafiqun wa kanat taqulu ala kulli syai'in min qawlin aw fi'lin bismillah. Fa qala zawjuha la af'alanna ma ukhjilaha bihi. Nah, kisah kedua seputar fadilat bismillah. Diceritakan ada seorang perempuan yang mana mempunyai suami jahat. Ada seorang perempuan berisi laki, lakinya jahat hatinya, munafik. Menyimpan niatan jahat dalam hati. Wa kanat taqul ala kulli syai'in min qawlin aw fi'lin bismillah. Si perempuan yang solehah ini setiap hendak berbuat sesuatu atau hendak berpandir pasti mengawali dengan bismillah. Hendak berpandir bismillah dahulu. Hendak mengerjakan sesuatu bismillah. Ibarat hendak bertetapas bismillah. Hendak bermasak bismillah. Hendak menyeduh kopi bismillah. Hendak inya menguhup mie bismillah. Awal terus bismillah setiap aktivitasnya, diawalinya bismillah. Faqala zawjuha la af'alanna ma afjilaha bihi. Lalu nang laki ini karena hatinya rusak jahat terhadap istrinya, mungkin gerigitan dengan kebiasaan istri tadi memulai basmalah terus setiap aktivitas. Lalu jernang laki dalam hati, sungguh aku akan mengolah inya supan. Artinya ucapan inya basmalah tu kada bermanfaat. Aku akan supanakan. Fadafa'a ilaiha surratan. Lalu sang suami ini menitipkan pada istri semacam bundelan, surrah. Bundel itu ibarat apa ya bahasa kita? Makanan-makanan ke apakah ditutup lawan kain, penutup, bebundel jadinya. Dititipkan pada sang istri tadi. Wa qala ihfadhiha fa wada'atha fi mahallin wa ghattatha fa ghafalatha. Ketika dititipkan bundelan tadi oleh suami pada sang istri, suami ini berucap, tolong jaga jangan sampai hilang nih. Simpani bujur-bujur, jangan sampai hilang, ujar nang laki. Diambil oleh nang istri, ditutupi dan disimpan di satu tempat. Di wadah kayak itu, ditutupinya wadah tadi oleh si istri. Faghafalatha, kemudian karena berjalan waktu sekian lama, kada ingat lagi sudah, yang pasti sudah dibuat di wadah dan ditutupi. Wa akhadha as-surrata wa ramaha fi bi'rin fi darihi. Karena sang suami tadi ada niatan jahat, bundelan tadi nang diandak oleh istri di wadah tertutup diambil oleh nang laki. Setelah diambil ditimbai nang laki ke dalam sumur dalam rumahnya. Jadi kena kawa menuntut, mana nang aku titipkan? Hilang kalau padahal ikam membaca basmalah sebelumnya waktu menyimpan, nah gitu. Niatnya jahat. Adalah laki nang gitu. Ada mungkin di sinetron Indosiar. Diambil oleh sang suami, bundelan tadi ditimbai ke dalam sumur. Saya kira karena kau menyalahkan bini, ikam sudah baca basmalah tetap hilang gitu. Ada gawian yang laki. Tsumma talabaha minha. Kemudian setelah ditimbai dibuang dalam sumur, sang suami mendatangi istri.
dan meminta, mana bundelan nak aku titipkan, ambilakan. Faja'at ila mahalliha, nang istri ingat, oh ulun andak di wadah yang ulun tutupi. Diambil oleh istri tadi di tempat tersebut, dan inya lalu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ketika sebelum mengambil ke dalam wadah yang tertutup tadi, si istri ini membaca Bismillahirrahmanirrahim. Fa'amara Allah Ta'ala Jibril alaihi salam an yanzila sari'an wa yu'idu surrata ila makaniha. Allah pun memerintahkan pada malaikat Jibril agar lakasi ikam Jibril turun ke bumi, bulikakan bundelan nang di dalam sumur kawadah tempat nang tadi disimpan oleh istri itu. Sampai malaikat Jibril Allah perintah. Fawada'at yadaha lita'khudaha fawajadatha kama wada'at. Karena diawali Bismillahirrahmanirrahim dan sistem Allah menjaga dengan menurunkan malaikat Jibril mengambilkan barang nang dalam sumur tadi, dibulikakan ke asalnya, dibukalah wadah tadi, ada masih bundelan tadi. Nang tadinya ditawak oleh nang laki ke dalam sumur. Fawajadatha kama wadu'at, didapati oleh istri ada air tetap kayak asal. Nang istri ini kada tahu ini sawat ditimbai dalam sumur, kada tahu. Yang penting dalam aktivitas selalu bismillah dibaca. Fa akhadatha wa nawalatha ila zawjiha, diambillah bundelan tadi oleh nang istri, diserahkan lagi pada suami. Fa ta'ajjaba min dzalika ghayata ta'ajjub, nang laki takajud-kajud. Heran, sangat keheranan, ghayata ta'ajjub, takajud benar bahasa kita. Nah, kenapa ada? Maka aku timbai ini dalam hati. Sudah aku tawak dalam sumur, ada pulang apa kisah. Wa taba ilallahi ta'ala min nifaqih. Akhirnya si Din pun, si suami ini, setelah kejadian itu disebut bertaubat, kada lagi berbuat jahat kepada istri dan meyakini bujur akan barokah lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kada gagampangan tuh, nah, Bismillahirrahmanirrahim. Tapi lafaz Bismillahirrahmanirrahim ini ada ahkam, ada hukum-hukumnya. Salah satu hukumnya bisa jadi haram melafadzkan Bismillah kalau gawian nang pian gawi itu gawian haram. Jadi bukan setiap aktivitas pian baca basmalah juga. Kalau gawiannya haram, jangan dibaca basmalah. Contoh, mencuntan dadayan orang. Ada orang mendadai baju, pina bagus jaket. Ditapas orang didadai. Pian hendak mencuntan. Ingat kisah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Gawiannya itu sudah haram. Justru yudha'af lahu al-wizru. Justru ketika inya melafadzkan basmalah menggawi yang haram, dosanya bakal lipat. Salah nih tuh. Atau minum minuman keras, khamar. Bismillahirrahmanirrahim. Salawat habulah. Allahumma sholli ala sayyidina. Dikiranya mungkin dosanya berkurang, berbanyak dosanya karena gawian ikam sudah haram. Kalau gawiannya mubah, bagus baca basmalah. Atau gawiannya memang kullu amrin dibal, sesuatu yang penting kedudukannya dalam syariat, lafaz basmalah dianjurkan. Alhamdulillah hamdan nastaftihu bihi al-khairati. Ay natlubu bidzalika alhamdi al-fatha lil khairat. Wa nusrata ala tahsili al-fadilatin nafahati. Aina tulubu bidzalikal hamdi al-fatha lil ataya wa nusrata ala tahsiliha. Segala puji bagi Allah yang mana dengan pujian tersebut kita meminta kepada Allah agar dibukakan kebaikan-kebaikan. Wa nusrata ala tahsilil fadilatin nafahat. Dan dengan pujian tersebut kita memuji Allah
kita meminta kepada Allah agar Allah berikan pemberian-pemberiannya, fadilah-fadilahnya. Aina tulubu bidzalikal hamdi al-fatha lil ataya wa nusrata ala tahsiliha. Kita meminta kepada Allah dengan mengucap alhamdulillah tadi agar dibukakannya pintu akan pemberian-pemberian serta pertolongan. Wassalatu ay rahmatullah al-maqrunah bita'zim lil anbiya wa mutlaqur rahmah li ghairihim wa du'a'u bi khairi minal ibad. Dan salawat yang mana merupakan rahmat dari Allah yang dibarengi dengan ta'zim pengagungan untuk para nabi-nabi, atau sekedar rahmat sahaja untuk selain para nabi, atau berbentuk doa untuk kebaikan apabila tertuju kepada hamba-hamba yang lain. Wassalam ay tahiyatullah al-uzma wa huwa ta'zim lil anbiya kama yuhayyi ahaduna dhaifah wa tulibal ibadu lidzalik. Dan salam atau penghormatan dari Allah yang terbesar, penghormatan kepada para nabi-nabi sebagaimana salah seorang dari kita menghormati tamunya yang datang, dan kita sebagai hamba-hamba dituntut untuk menghormati orang lain, khususnya para tamu dan sebagainya. Dan salat dan salam ala sayyidina Muhammadin sayyidil bariyat. Salawat serta salam terhaturkan kepada pimpinan kita yaitu Nabi Muhammad sayyidil bariyat, pimpinannya seluruh makhluk, ay raisul makhlukat. Wa ala alihi, serta terhaturkan salawat dan salam pada keluarga beliau, ay atba'ihi alal iman walau usatan. Atau makna dari keluarga di sini pengikut-pengikut beliau yang tabitin, yang mereka kokoh dalam keimanan, walau usatan, walau mereka juga melakukan maksiat. Artinya kena juga salawat dan salam. Ala sayyidina Muhammadin sayyidil bariyat ay raisil makhluqat wa ala alihi ay atba'ihi alal iman walau usatan wa sahbihi, dan begitu pula terhaturkan pada sahabat-sahabatnya, wa hum al-mujtami'una bi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mu'minina walau lahdah. Siapa mereka sahabat-sahabat Nabi? Adalah orang-orang yang berkumpul kepada atau bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beriman kepada beliau walau lahdatan, walaupun perkumpulannya dengan Nabi itu satu umat. Kalau ada yang batakon lawan pian, siapa gerang sahabat-sahabat Nabi itu? Orang-orang yang pernah berkumpul langsung lawan Rasulullah walau satu umat dan beriman kepada Rasulullah. Itu sahabat. Artinya yang kada pernah bertemu Nabi langsung walau hidup di zaman Nabi, itu belum dikatakan sahabat. Al-a'immati ay al-muqtada bihim fi umuriddin at-thiqati fiha. Yang mana sahabat-sahabat itu adalah para pemimpin, orang-orang yang dijadikan panutan dalam perkara agama, yang mana mereka at-thiqat, orang-orang yang bisa diperpegangi sebagai para pemimpin. Amma ba'du ay ba'dal basmalah walhamdulillah wassalatu wassalam, fahadihi ay al-hadiratu fi dhihni risalatun ay kitabun saghirun jiddan muhimmatun muhzinatun lil qulub rattabtuha ay hadhihi maqsumatan ala arba'ati fusul ay ifraz wa khatimatin wa hiya ma tudhkaru li ifadati ma yata'allaqu bil maqsud wa ka'anna dhalika at-ta'alluq ta'alluqul lahiq bisabiq wa huwa at-ta'alluq min haiti takmil wa ziyadati tawdih. Lalu dijelaskan setelah menyebut bismillah, alhamdulillah dan salawat serta salam, lalu ujar sidin, ini adalah satu risalah, satu kitab halus yang penting benar, yang perlu diingat oleh kita dan harus menggugah akan hati-hati. Rattabtuha, yang aku susun,
ala arba'ati fusul, atas 4 bagian. Jadi kitab Uqudul Lujain ini ada 4 bab besar, 4 bab yang penting. Bab pertama, bab kedua, bab ketiga, bab keempat. Yang mana 4 bab ini karena yang sekian lembar penjelasannya. Wa khatimatin, dan diakhiri dengan penutup setelah 4 bab itu. Apa itu khatimah atau penutup? Sesuatu yang disebut untuk menyempurnakan yang berkaitan dengan maksud dikarangnya kitab. Dan keterkaitan dari penutup ini adalah ketersambungan antara yang menyusul kepada yang disusul. Dan keterkaitannya dari segi menyempurnakan dan tambahan penjelasan dari 4 bab sebelumnya. Jadi intinya kitab Uqudul Lujain yang akan kita baca sampai khatam ini ada 4 bab pembahasan. Setelah tuntung 4 bab ini ada penutup khatimah, yang mana penutup ini fungsinya menjelaskan secara rinci lagi intisari dari 4 bab yang dipelajari sebelumnya. Al-faslul awal, pembahasan pertama atau bab pertama seputar fi bayani huquqi zaujati al-wajibati ala zauj. Jadi bab pertama, hak-hak istri yang harus ditunaikan suami. Apa aja ringkasannya hak-hak istri yang wajib ditunaikan suami? Disebut wahia husnul isyrah. Yang pertama, suami itu harus menggauli istri dengan baik. Ini kewajiban suami nih. Yang garis besarnya, karena dijelaskan lagi di halaman-halaman berikutnya penjelasan detailnya. Yang pertama dulu, haknya istri yang wajib ditunaikan suami, husnul isyrah. Apa? Baik bergaul terhadap istri. Termasuk dalam tutur kata lawan bini, jangan kasar. Bertingkah laku terhadap istri, jangan keras. Termasuk husnul isyrah itu berdandannya suami ke hadapan istri sebagaimana suami berharap agar istri selalu cantik di hadapannya. Nah, itu husnul isyrah. Jangan jadi lakian itu pian berharap bini itu puas saban hari di hadapan pian. Piannya kada mandi 3 hari. Itu kada menunaikan hak pertama, husnul isyrah. Pian berharap bini itu bersih, harum terus. Tapi piannya sendiri katiak bau masam. Kada diperhatikan. Gigi kuning kada disikat. Muntung bau bepandir. Tapi lawan istri memaksa, ikam harus bersih, ikam harus rapi, dan sebagainya. Piannya sebagai suami malah amburadul penampilan. Sasingut offside ke bawah bibir. Nah, ini hak istri itu husnul isyrah. Suami harus menggauli istri dengan baik, termasuk dalam hal penampilan. Wa mu'natuz zaujati wa mahriha. Wa mu'natuz zaujati wa mahruha. Kemudian yang kedua dan ketiga, haknya istri itu mu'natuz zaujah, dinafkahi oleh suami. Nah, diberi makan, jangan dikawini wara dimakani kada. Artinya diberi makan dengan makanan yang layak gitu. Dan diberi pakaian dengan pakaian yang layak. Jangan tahu pakai ya jadi laki. Dimakani kada anak orang. Dan diberi makanan yang layak. Jangan diberi makanan binatang yang kada layak. Contohnya makanan itik tuh ada. Dadak. Memakani bini dadak. Ada layak, kada boleh. Atau memakani dengan makanan-makanan yang kada layak, yang kada sehat. Tapi itu hak yang harus ditunaikan suami, memakani dengan makanan yang layak. Begitu pula termasuk memberi pakaian, memberi tempat tinggal yang nyaman, walaupun kada mewah tapi memang layak dihuni.
Wa mahruha, hak istri yang ketiga yang harus ditunaikan suami, maharnya. Nah, itu sudah diketahui masalah mahar. Wal qasmu, hak yang keempat yang harus ditunaikan suami apa? Membagi waktu kepada istrinya apabila istrinya lebih dari satu. Nah, ini hak istri juga. Ada lelakian bininya 4. Itu wajib bagi si laki-laki ini bisa bujur-bujur secara adil membagi waktu dan nafkah kepada 4 istrinya. Apabila seikung dimalami hari ini, esok dan seikungnya dimalami juga. Yang ketiga dimalami dengan kadar waktu yang sama. Jangan sampai bercemburuan. Karena ini paling anum, lalu seminggu diguringi 4 hari. Nang bini tuha, nang sudah parak turun mesin, diguringi maka 2 jam warak. Ada boleh itu. Zalim. Laki-laki nang kayak itu hari kiamat, itu disebut dalam riwayat hadis awaknya kena miring sebelah hari kiamat. Kenapa? Karena kada adil terhadap istrinya yang lebih dari 1. Makanya ngalih pian babini banyak kok. Jangan dikira nyaman, muha ikam nyaman. Kada kegampangan. Itu yang keempat, qasam. Harus bisa membagi waktu. Tapi seandainya kalau istrinya lebih dari 1, ada yang menggugurkan haknya. Artinya nang bininya nang bucap pada nang laki, kada apa-apa pian talawas di lain ulun ikhlas. Nah, gugur kewajiban karena nang biniannya seorang menggugurkan kewajiban, tapi ngalih mencari nang kaya itu. Yang kelima, ta'limuha ma tahtaju ilaihi min furudil ibadat wa sunaniha wala ghair muakkadati. Yang kelima, hak istri yang wajib ditunaikan suami, malajariinya ilmu-ilmu yang berkaitan dengan fardu-fardunya ibadah. Ini kewajiban suami pada dasarnya. Malajari bini kayak apa baudu yang benar, kayak apa sholat yang benar, apa aja rukun-rukun sholat, apa aja sunnah-sunnah ibadah, walaupun bukan sunnah-sunnah yang muakkadah, bukan sunnah muakkad, sunnah biasa. Ini juga adalah kewajiban suami terhadap istri. Tetapi ini sifatnya kalau suaminya kada mampu melajari, boleh memberi waktu pada istri belajar di lain. Tapi dengan catatan ditemani ketika tulak atau inya berangkat kada sorangan, ditemani wanita-wanita lain yang thiqat, belajar dengan ustadzah yang bisa melajari itu. Nah, jika lelakinya kada mampu, dan ini kebanyakan. Jangankan melajari bini apa aja nang membatalkan sholat, nang laki membaca Fatihah gin tapun tahu tapul lilit. Dalam hal kayak itu, berikan waktu pada istri kita menuntut ilmu kepada nang bisa membimbing. Belajar apa nang fardu, bagaimana sembahyang yang bujur dan sebagainya. Itu hak istri. Wa mimma yata'allaqu bil haid wa min wujubi ta'atihi fi ma laisa bimaksiatin. Dan juga haknya istri itu dilajari ilmu yang berkaitan tentang bab haid. Nah, itu dilajari juga. Apa itu haid, berapa kadar waktu paling lawas haid, berapa kadar waktu umumnya perempuan itu haid, apa aja yang diharamkan ketika inya haid, apakah ketika inya haid boleh berpuasa, itu dilajari. Jangan tahu hendak kawin wara, urusan ilmu agama bini kada tanggung jawab. Nah, itu kada pintar. Harus kita pikirkan karena itu hak yang wajib kita tunaikan. Arti dari hak di sini, manakala meninggal dunia berataan, ternyata di hari kiamat nang bini ini banyak dosa. Sembahyangnya berantakan nang bini, ibadahnya kacau balau, baudunya ternyata ketika di dunia banyak salah kada bujur. Itu nang dituntut siapa? Suami. Dilimpahkan kesalahan tadi.
Ketika ditanya kenapa ikam perempuan wudunya berantakan, sembahyang ikam ternyata banyak kada sah, ilmunya kada tahu. Apa jawab istri? Dilimpahkannya laki ulun. Takuni biar laki ulun, itu hak inya, itu hak ulun yang harus ditunaikan olehnya. Lalu nang laki ditakuni ulang. Makanya harus muncul di benak kita itu setidaknya rasa cemas, kayak apa pendidikan agama biniku, sudah paham belum hal-hal yang fardu baginya dalam agama. Cara praktis waya ini, bukakan YouTube. Nyaman akhir zaman. Nah, pian betakon lawan ulun kalau apa aja wudu itu bagaimana rukun-rukunnya. Nih, ada kajian. Tapi cari juga narsumnya nang memang Ahlus Sunnah wal Jamaah, ustadznya nih. Ada ustadz yang pian tahu memang nih Ahlus Sunnah wal Jamaah, aliran Tuha lah bahasanya. Ada pembahasan fardu wudu, pian tonton yang lah ulun hendak guring. Setidaknya kita menggugurkan hak inya untuk belajar ilmu dan harapan pian. Apa pembahasan haid? Yang laki bingung, aku jaga ada haid yang laki. Ada lagi ulama Ahlus Sunnah di YouTube penjelasan tentang hal-hal basic tentang haid. Buka akan nah ulun tukaran kuota aja pian. Setidaknya diperingkas, dipermudah di zaman wahini itu. Belajar. Oh kayak ini pembahasan haid. Oh kayak ini. Itu yang ringkas bagi para suami yang pangulir. Tapi langkah yang terbaik, dua laki bini tulak datang ke majelis ilmu. Itu lebih baik, lebih afdal. Ya kalaupun untuk rinci-rinci tadi yang kurang paham, bisa dengan cara ringkas tadi. Lihat di kajian ilmu agama oleh ulama kita, aswajat, seputar wudu, haid dan sebagainya. Wa min wujubi ta'atihi fima laysa bimaksiatin, termasuk wajib suami itu menunaikan hak pada istrinya, melajari tentang wajibnya istri taat kepada suami jika pepadahan atau perintah suami tidak ada kaitan dengan maksiat kepada Allah. Jadi ini hak-hak istri yang wajib ditunaikan suami. Pertama, husnul isyrah tadi. Apa? Menggauli istri dengan baik, bertutur kata baik, berpenampilan yang layak, nyaman dipandang istri, berpenampilan yang dikatujui bini, sebagaimana ikam ketujuh melihat bini ikam baik, bagus, harum, cantik, ikam pun sebagai suami harus berpenampilan yang layak dipandang oleh istri. Itu pertama. Tutur kata jangan kasar, lemah lembut, sabar atas kekurangannya. Itu hak istri pertama yang wajib bagi kita lakian. Husnul isyrah. Kedua, mu'natuz zaujah, menafkahi inya, memberi makan inya, memberi pakaian gesan inya, tempat tinggal yang layak, walau kada mewah tapi layak huni, layak kawat diguringi. Kemudian pakaian yang layak, jangan tadi nang kain serbet atau kain karung goni dijahitakan diolah baju, gatal mangai. Ada layak. Memberi makan juga dengan makanan manusia, jangan dadak, makanan itik. Itu hak istri, wajib ditunaikan suami, walau kada mewah makanan itu tadi. Yang ketiga, mahruha, hak istri yang wajib ditunaikan suami, memberi mahar. Nah, mahar itu sebagaimana diketahui ketika nikah. Yang keempat, al-qasmu, membagi waktu. Nah, ini dalam kasus ketika seorang suami berisi bini lebih dari seikung, harus adil. Seikung malami seikungnya. Seikung sekian waktu juga dihabiskan dengan bini yang lain. Seikung diberi pemberian sekian, yang lain disamakan. Kecuali terjadi kasus nang istri menjatuhkan haknya seorang, kada apa-apa pian lawasi lawan inya.
soalnya ulun kauyuhan melayani pian karena nang laki ini contohnya kuat. Karena bapak pian malamihan nang anum tuh ulun lapah dah. Contoh. Nah, itu gugur haknya. Tapi jarang gitu. Mun ada alhamdulillah. Yang kelima, haknya istri wajib ditunaikan suami tadi, melajari si istri ilmu agama, hal-hal yang berkaitan yang wajib, yang fardu, itu paling dasar. Begitu pula melajari istri sunnah-sunnah agama, sunnah-sunnah amaliyah, walaupun bukan sunnah yang muakkadah, yang bukan ditekankan. Begitu pula melajari tentang hal yang berkaitan tentang haid, tamu bulanannya, dan melajari pada istri kewajiban inya mentaati suami apabila suami memerintah sesuatu yang tidak ada kaitan dengan maksiat pada Allah. Itu harus ada di kepala kita nih sebagai suami atau nang bujang nang hendak menikah, jangan yang dipikirkan malam pertama. Hal-hal yang harus yang dipikirkan yang wajib nang akan terus dituntut padanya sebagai suami kada dipikirkan. Sing penting belah duren jadinya. Oh, itu plastik nang kayak itu. Laki-laki nang pemikirannya handap. Kada sesimpel itu rumah tangga itu. Ada hak nang harus dituntaskan. Termasuk melajarinya ilmu agama, tanggung jawab kita sebagai suami. Munya kada paham. Makanya yang bujangan-bujangan ini apabila hendak mencari istri, kalau kada hendak repot, cari alumni pesantren. Nah, sudah dilajari tentang sholat, wudhu, sudah dilajari bab haid, pian kada repot ngkar kuota nonton akan YouTube. Bang. Makanya semakin perempuan itu sudah memahami ilmu agama yang dasar-dasar, sholat, wudhu dan yang lain, termasuk haid, tamu bulanan, ini paham, itu lebih nyaman para suami mendidik tuh, dan lebih diincar oleh para bujangan yang soleh nengka itu. Mun masalah penampilan, kecantikan perempuan itu bertahan paling setahun 2 tahun. Pian nih sebagai bujangan mencari calon istri, mencari yang bungas, parasnya bungas, dapat kawin pian lawan yang bungas. Kecantikan itu paling meolah kita betah setahun 2 tahun. Wara hari-hari kita melihat inya si bungas tadi, bangun guring, bebayak, bebincalak, ada muhanya di hadapan kita lawan liur basi. Kita melihat muhanya ketika belum mandi. Paling itu mempertahankan supaya suami ini betah setahun 2. Sisanya apa yang mempertahankan suami betah? Akhlak, moral, budi pekerti, tutur kata, cara bergaul terhadap suami. Itu yang akan mempertahankan rumah tangga tahunan, bahkan sampai setengah abad. Kalau kecantikan, tapi kada dibalut lawan akhlak nang baik, lawan nang laki baku baikam. Ikam abahnya kemana tulak? Oh, mak lawan laki baikam. Nang laki minta olahkan kopi, ulah surang. Kayak apa anak betah? Biar bungas kayak apa aja. Itulah terjadi kadang kasus mutilasi istri dan sebagainya. Nauzubillah min dzalik. Nah ini wallahu a'lam, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Ini masih seputar muqaddimah pembukaan aja. Mudah-mudahan yang kita baca hari ini bermanfaat dan mudah-mudahan diistiqamahkan duduk di majelis ilmu.